Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Selamat malam, warga masyarakat atau para selamat malam teman-teman yang ada yang sudah datang di TKR pada malam hari ini. Luar biasa, beli aplaus untuk kalian semua. Mantap. Terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Arul Bentor. Nah, Arul Bentor. Jadi kalau saya nama belakang Arul Bentor, berarti profesi saya adalah sebagai Abang Bentor. Bukan saya anak Pak Bentor, tidak. Jadi profesi saya sebagai Abang Bentor. Jadi kalau saya profesi sebagai P3K, jadi saya nama belakang bukan Arul Bentor. Jadi Arul Abdi Negara. Arul Abdi Negara. Ya beda-beda tipis lah sama dengan nama kucing Le Prabowo. Le Bobi Kartanegara. Oke, di sini ada yang DP profesi sama dengan saya, Abang Bentor. Coba tepuk tangan yang Abang Bentor di sini. Ada yang bastap di sini nih malam? Tidak ada. Berarti bos saya sendiri Abang Bentor di sini. Nah, oke. Yang DP Papa, Abang Bentor mana? Tepuk tangan coba. Tidak harus berdiri, tepuk tangan saja. Nah, sangat sobat bagus, nonton dorang. Nah, itu. Dan bilang, mengapa Papa bukan kalamar ada Bapak Bentor? Tidak, kita Papa tidak Bapak Bentor. Tapi Papa itu intel, boleh menyamar. Intel lebih Papa poroge, boleh menyamar dengan Bentor. Mana? Tidak ada lagi. Yang pernah baku masalah dengan Abang Bentor mana? Kalau tidak ada, pasti ada ini. Ah, itu satu. Lalu, oke, salam damai ya. Sudah. DP masalah saya clear jo. Tak usah bapak-bapak saya. Saya di sini cuma mau bahas stand up. Oke. Oke, teman-teman. Jadi mengenai Bentor. Jadi Bentor di sini, kalau teman-teman ada yang belum pernah merasakan sensasi bahwa Bentor itu sendiri, saya sarankan teman-teman untuk wajib coba. Karena kenapa? Bahwa Bentor itu ada di sensasi tersendiri. Karena ngoni tidak bisa barata barata polisi tidur kayak seperti ngoni naik motor dan naik mobil. Tidak bisa. Kalau ngoni naik motor dan naik oto, polisi tidur bisa ngoni merata, terak. Selesai cerita. Tapi kalau naik Bentor bosku, baku dapat yang polisi tidur langsung bareng. Jalan palang-palang. Slow. Tak. Itu ngoni bisa merata. Ngoni harus jalan palang. Kalau ngoni merata itu posisi tidur, selesai. Kalau Teh Koso bilang ini, dadah sayonara. Tidak bisa ngoni merata itu. Karena otomatis Bentor itu akan mau bagoyang dan DP posisi akan babunyi tuntak. Karena DP suspensi bawah itu tidak keren, atau DP suspensi bawah itu tidak terlalu bagaimana bagus untuk menghadapi jalan yang ada polisi tidur. Nah, makanya dari polisi tidur itu saya selalu berpikir bahwa apakah ini polisi tidur dibuat hanya untuk membuat Bentor palan-palan? Dan saya baca artikel bahwa polisi tidur dibuat untuk kendaraan yang lewat situ palan-palan, tapi DP nyata dan fakta di lapangan yang mau palan-palan situ cuma motor dengan yang mau palan-palan situ cuma Bentor. Motor dengan mobil tidak pernah palan-palan orang di polisi tidur, pasti dorong mau rata. Kalau ngoni pernah bastap di Andalas, itu ada polisi tidur besar situ. Memang kalau ada motor melot, kan bunyi begitu, begitu juga oto. Apalagi kalau ini oto yang Fortuner, Pajero, kacang bosku, selesai. Nah, makanya sampai dengan sekarang saya masih bertanya itu polisi tidur berguna apa? Cuma untuk mau kasih palang-palang Bentor atau untuk mau kasih palang-palang semua kendaraan? Saya belum tahu. Karena paling banyak yang saya alami, yang cuma mau palang-palang itu adalah cuma Bentor. Oto dengan motor jarang palang-palang. Ya. Jadi teman-teman setelah dari situ motor dan Bentor. Oke. Jadi saya masih berpikir-pikir itu, apa lebih fungsi polisi tidur sebenarnya. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman Senap Indo Gorontalo yang sudah membuat
kegiatan pada malam hari ini. Terus terang, malam ini adalah open mic pertama saya. Jadi kalau masih kurang lucu, boleh maafkan. Jadi pertama kali saya open mic atau saya melakukan stand up comedy di tempat umum. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Cuma jaga banonton. Terakhir kemarin melihat performnya teman-teman stand up Indo di Aston, saya berpikiran, suka membahas stand up. Jadi pas dapat lihat ada flyer, ada open mic di TKR, ayolah cobalah sekali-sekali. Nah, kenapa saya tidak mencoba stand up dari kemarin-kemarin? Yang saya takutin itu bukan karena saya tidak lucu, tapi saya takut ada yang tersinggung. Karena orang-orang Gorontalo ini gampang sekali tersinggung. Gampang sekali. Pernah satu kejadian, ini saya ada bawa bentor ini, saya berjalan, berjalan. Lewat di satu jalan, ada orang berdiri, di petato polpo, dari sini sampai di kaki macam tato Messi. Tak kumpul. Nah, pas dia ada lewat, anak ini cuma bahagia, maksudnya bahagia itu pun tidak tujuan bahagia pada dia, anak cuma berjalan, ya bahagia kiri kanan lah. Tidak sengaja kita dapat bahagia dari mata, tambah bahagia. Aduh, petai gagal. Ada bahagia. Ketika kita dapat bahagia ini, terajal ini, ya katakan nanti om bertato ini, apa sana harga? Anak langsung muka kan? Tidak lama dia dusu. Dia dusu dan dia tanya, "Woi bos, apa yang TV maksud bahagia Pak Ana?" Maksudnya kita ini cuma ada lewat, cuma ada bahagia, apa Ana mau baik? Kan secara tidak langsung, orang ini kan mau bahagia tidak ada niat marah kan? Anak pun bahagia cuma sekejap bagi. Dari situ anak berpikir, ini orang gampang sekali tersinggung. Ternyata ini cuma mau dapat bahagia, tersinggung, marah, keberatan. Nah dari situ kenapa saya takut stand up? Karena jangan sampai materi-materi yang akan saya sampaikan akan menyinggung para audiens. Karena jangan sampai ini baru bercerita begini, itu kan di awal saya sudah buka dengan P3K. Ya jangan sampai lagi di sini ada P3K, semua tersinggung. Itu yang bahaya, itu yang saya takutkan. Karena ini orang Gorontalo ini, saya juga orang Gorontalo. DP baper ini luar biasa, gampang sekali tersinggung. Tidak bisa mau salah sadiki, semua dapat marah. Tidak bisa salah sadiki, FB Pro. Tidak bisa salah sadiki, lapor polisi. Dan masih banyak lagi. Jadi makanya dari ini saya sudah tanya duluan sama panitia. Saya mau bawa materi, guys silakan, bebas tidak masalah. Oke, aman. Jadi begitu. Ketika saya mau stand up itu, yang saya pikirkan di awal itu orang akan tersinggung karena Gorontalo lah. Teman-teman sudah tahu bagaimana DP tingkat ketersinggungan dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal tersinggung, jadi hari ini hampir tidak ada orang-orang yang berani kritik pemerintah ya karena takut akan pemerintah tersinggung, dorong lapor polisi, pencemaran nama baik, selesai masuk penjara. Sebenarnya pemerintah Gorontalo hari ini banyak sekali yang boleh terima kritik. Salah satunya pemerintah atau pejabat daerah yang selalu membuat konten-konten di Facebook. Itu konten-kontennya tidak tahu konten-konten apa. Mau makan dia mbak konten, mau berjalan dia mbak konten. Ini mau mbak konten. Kalau pemimpin mau mbak konten, berarti dia kasih lihat pada masyarakat. Kita sementara ada begini, kita sementara ada menjalankan program, kita sementara ada bikin jalan, jembatan. Jadi ada makan, oke guys, kita makan guys. Kau yang nonton ini orang-orang yang belum tahu ada makan atau tidak. Jadi ini yang harus, dan dengan PD-nya dia bikin terus DP konten. Bahkan apa pikir ini gaji dari pemimpin daerah ini berapa so? Apa masih kurang sampai dia harus membuat konten di FB Pro biar dapat profit dari situ? Kan kalau macam dia mau buat konten kayak Ibu Sherly Laos, itu bagus. Itu program yang dia perlihatkan. Kita kerja, kita buat ini, kita buat ini. Ngana mau kapesta, ngana mau konten, mau naik oto, ngana mau konten, mau naik motor, ngana mau konten. Ini maksudnya apa? Mau validasi bahwa anak sebagai pejabat daerah tapi hidup tenang-tenang saja atau kita hidup baik-baik, maksudnya tidak jelas. Kalau anak jadi pemimpin, silakan perlihatkan kinerja. Kalau anak mau suka jadi
konten kreator ya jangan jadi pemimpin, jadi masyarakat biasa saja. Mungkin cuma itu untuk tamat-tamat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arul Agatha. Makasih. Selamat malam.